Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2022, kita bersama-sama kembali mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Tema yang menarik, Lestari Alamku. Nah, panggilan kita untuk ikut serta mengasihi alam ciptaan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, dalam rangka wujud kita mengasihi alam ciptaan Tuhan, kita mau nyanyikan nyanyian lagu betapa kita tidak bersyukur dikaruniai Tuhan alam yang subur makmur. Namun kita akan nyanyikan lagu ini nanti menggunakan bahasa Banyumasan dan bahasa Indonesia. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Demikian. Mayung dewek pada bunga-bunga, sawahe subur akeh panenan. Laute amba gununge dhuwur, negrine enyong subur lan makmur. Rahmate Gusti, berkahe Gusti, gawe enyong mangan kemlengeren. Rahmate Gusti, berkahe Gusti, gawe enyong mangan kemlengeren. Betapa kita tidak bersyukur, betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saben esuk srengenge nyunar, saben esuk srengenge nyunar, nyong bungah banget nyawang pepadang. Ocehan manuk marakna bunga, wangine kembang nyong tambah ayem. Rahmate Gusti, berkahe Gusti, gawe enyong mengen kemlengeren. Rahmate Gusti, berkahe Gusti, gawe enyong mengen kemlengeren. Alangkah indah pagi merekah, alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Amin. Mari kita buka kalam ini dengan doa bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada kami negeri yang indah subur makmur. Dan kami mau bersyukur dan kami mau menghayati tentang anugerah alam yang mesti kami lestarikan, pemberian-Mu Tuhan. Melalui kalam saat ini, tuntun kami mendalami sabda-Mu Bapa. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan kami bersepakat menyambut pelayanan firman Tuhan saat ini. Memberkati kami, memberikan wawasan yang baru dalam hidup kami beriman, setia mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut pelayanan firman-Mu agar kami sanggup melestarikan alam ciptaan Tuhan.
Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, kita nanti akan membaca kitab Kejadian 2 ayat 8 sampai 17 dalam sebuah pembahasan tema lestari alamku. Nah, untuk itu saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari sekalian dari kota manapun saat ini ikut mengucapkan dan membaca bareng-bareng saya kitab Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Ya, ayo kita baca firman Tuhan sama-sama begini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tema yang menarik tentang lestari alamku. Sungguhkah kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki panggilan hidup beriman yang jelas untuk ikut melestarikan alam anugerah Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, saya teringat dengan seorang yang pandai membuat gambar kartun humor. Dia mau mengangkat kisah cerita dari Alkitab. Kisah cerita ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu membelah Laut Teberau. Nah, andai kata Musa itu membelah lautnya pada zaman sekarang di abad modern ini, kira-kira gambarnya kayak apa ya? Ini gambarnya. Wah, saudaraku, gambar ini mengagetkan kita ya. Ternyata begitu laut itu terbelah, coba lihat ada apa saja di dasar laut itu. Ternyata dasar laut itu isinya sampah-sampah dari kehidupan manusia yang membuang segala sesuatu itu di tempat-tempat yang bukan semestinya. Termasuk laut menjadi tempat sampah bagi manusia membuang segala macam kotoran. Ibu bapak, saudaraku terkasih, selama ini kita sangat prihatin melihat sampah di sana sini yang belum dapat terkelola dengan baik. Namun puji Tuhan, Tuhan memberikan kecerdasan, kemampuan teknologi yang canggih
memikirkan bagaimana mengelola sampah untuk ikut melestarikan alam ciptaan Tuhan. Kita lihat video menarik ini. Demikian. Selama 3 tahun, Yayasan Buddha Chuche Taiwan telah mengambil botol plastik dari Taipei dan mengubahnya menjadi selimut polyester untuk daerah bencana. Minggu ini, Chuche mengembangkan usaha daur ulangnya untuk mulai membuat kemeja, selendang, dan tas belanja. Yang paling penting adalah untuk menyampaikan pesan dan penghargaan melalui produk kami. Kemeja ini bukan hanya tentang mode, tapi sebuah pernyataan mengatakan bahwa kapan saja saya mengenakannya berarti saya peduli pada bumi. Ini adalah hal yang paling penting. Kami juga ingin mendorong semua orang untuk mendaur ulang, menggunakan kembali dan memperpanjang penggunaan barang. Ini adalah kebijaksanaan. Sebuah kemeja polo dibuat dari 12 botol dan selendang terbuat dari 9 botol. Beberapa kemeja baru, selendang, dan tas akan dikirim langsung ke daerah bencana. Sisanya dijual di pasar lokal untuk mendanai pemulihan bencana lainnya. Pabrik ini memproduksi lebih dari 3.000 selimut per hari dan memberikan penghargaan kepada para relawannya. Kelompok mahasiswa sering mengunjungi pusat daur ulang ini. Di masa lalu, saya tidak tahu botol plastik bisa dijadikan pakaian. Sangat ajaib. Ini mungkin karena saya tidak begitu berpengetahuan. Ketika saya memilih botol, saya bisa memahami kerja keras di baliknya. Ini membantu saya untuk belajar tentang nilai yang lain. Chuche adalah yayasan pribadi yang didirikan tahun 1966. Ia telah mengirim relawan dan barang persediaan bantuan untuk beberapa bencana terbesar di dunia, termasuk badai Katrina di Amerika Serikat pada tahun 2005 dan bencana gempa bumi Sichuan tahun lalu di Cina. Mulai Oktober 2009, Chuche telah mendistribusikan lebih dari 200.000 selimut untuk orang-orang di 20 negara. NTD News melaporkan. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat bagaimana kita sangka ini adalah tas kresek plastik, padahal itu bukan tas kresek plastik. Coba kita lihat, saat ini dunia memikirkan bagaimana mengelola sampah plastik sangat sulit karena tidak mungkin hancur. Sekarang diciptakan semacam plastik yang ternyata bisa hancur dan larut dalam air, ya. Tas yang kita sangka kresek plastik ini ternyata kalau kena air, lihat dimasukkan dalam gelas, diaduk, wow, ternyata langsung lumer, ya, cair, tidak lagi berwujud sebagai sampah. This is biodegradable cassava-based plastic, so it's not real plastic. You can actually eat it and you can drink it too, but it's not very tasty. But yeah, there you go. Future of plastic in Bali. Inilah plastik masa depan, gitu ya. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, sekarang kita memikirkan bagaimana ketika firman Tuhan mendorong kita untuk ikut melestarikan alam. Saya tertarik dengan sebuah kegiatan yang pernah dilakukan di gereja kita, yaitu berbicara tentang tanaman pohon pepaya California. Pasti Ibu Bapak Saudara-saudari yang waktu itu ikut datang dalam acara di gereja GKI Marta Direja sangat ingat bagaimana waktu itu kita berkenalan dengan tanaman pepaya California. Ya. Pepaya California sesungguhnya adalah hasil pengembangan ahli tanaman di Indonesia, bukan dari California Amerika, bukan ya. Nama ahli tanaman di Indonesia ini adalah Profesor Dr. Insinyur Sriana Sujiprihati MS. Bagaimana menemukan dan mengembangkan tanaman pepaya California ini di Institut Pertanian Bogor. Ya. Mula-mula hasil pengembangan tanaman ini
disebutnya ini pepaya Kalina. Sayang, belum sempat dipatenkan. Lalu dalam bahasa dagang akan lebih menjual dan lebih keren. Akan disebut sebagai pepaya California, biar seolah-olah asalnya dari Amerika gitu ya. Ibu bapak, saudaraku, kita masih ingat bagaimana ketika kita membayangkan tanaman pohon pepaya California. Pohonnya tidak terlalu tinggi, tapi buahnya luar biasa. Kita boleh lihat apa yang muncul dalam tulisan ini. Bahwa pepaya California itu tingginya belum sampai 1 meter. Dalam usia baru 8 bulan, tanaman pohon pepaya California sudah menghasilkan puluhan buah siap panen. Bahkan menarik sekali, buahnya itu berukuran kecil ya. Bobot rata-rata buahnya itu 1,3 kilogram. Dan pohonnya itu dapat berbuah hingga umur 4 tahun. Padahal dalam 1 tahun itu bisa dipanen sampai 4 kali. Bahkan 1 kali panen itu bisa menghasilkan 20 buah sampai 50 buah. Ya. Luar biasa, kita membayangkan satu tanaman pohon pepaya California. Ternyata nanti bisa terus berbuah sampai umur 4 tahun. Sekali lagi, 1 tahun bisa dipanen 4 kali. Dan sekali panen hasilnya 20 sampai 50 buah. Luar biasa ya. Ini gambarnya. Kalau pas panen pepaya California, kepengennya dipeluk, dirangkul, saking banyaknya buahnya. Dan ini saat panen pepaya itu sudah matang di pohon, dipetik, lalu ditaruh di tempat siap untuk dijual. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang gereja kita pernah lakukan? Waktu itu dalam acara ibadah spesial, semua pengunjung kebaktian mendapatkan pembagian benih bibit tanaman pepaya California. Ada yang dibagikan dalam bentuk berupa tanah yang sudah ditanami biji pepaya. Perwakilan komisi-komisi mendapatkan seperti itu. Sedangkan kepada semua pengunjung kebaktian, waktu itu dibagikan 1 orang mendapat sekitar 10 butir dari biji pepaya. Ya. Masing-masing mendapatkan 1 wadah plastik kecil, 10 butir biji pepaya. Harapannya apa? Ayo kita tunjukkan, kita ikut menggunakan lingkungan ini, alam semesta ini untuk hal yang produktif. Ditanam, nanti kalau berbuah, tunjukkan buahnya, berikan untuk tetangga kiri kananmu. Itulah kesaksian iman yang menarik. Sambil kita ingat firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau saat ini kita mau menunjukkan bagaimana tanggung jawab iman kita untuk ikut melestarikan alam. Sekaligus dapat menjadikan kesaksian yang baik saat kita membagi-bagikan hasil tanaman buah-buahan yang kita tanam di pekarangan rumah kita. Kita bisa menjadi berkat peduli kepada lingkungan sekeliling kita dengan membagikan buah-buah pepaya pada orang-orang di sekeliling kita. Betapa indahnya.
kita sedang terpanggil untuk ikut melestarikan alam. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saya jadi ingat bagaimana bacaan firman hari ini. Ada satu ayat super yang perlu kita pegang untuk kita imani selalu. Ayo kita baca bareng-bareng Kejadian 2 ayat 15 demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudaraku terkasih, sungguh indah kalau Tuhan menghendaki saudara dan saya sungguh-sungguh mendapatkan tugas mengelola, melestarikan alam ini untuk diusahakan, dikerjakan dengan baik sambil memelihara taman ini. Betapa kita bersyukur tinggal di tengah negeri bangsa yang sangat subur makmur. Negeri yang sampai digambarkan oleh grup band penyanyi Kus Plus mengatakan, kita ini seperti ada di tengah-tengah negeri di mana tongkat dan batu pun bisa jadi tanaman. Orang bilang tanah kita ini tanah surga. Betul, puji Tuhan. Kita ada di tengah-tengah negeri yang kaya makmur. Sungguh diberkati dengan sumber daya alam yang luar biasa. Betapa kita perlu bersyukur. Sudahkah kita ikut ambil bagian mempraktekkan firman Tuhan ini? Bahwa aku dipanggil untuk ikut menjaga, merawat, melestarikan alam ciptaan Tuhan ini. Saudaraku, mari kita pikirkan bagaimana kelestarian alam ini untuk anak cucu kita ke depan. Kita pikirkan supaya dunia tetap menjadi rumah yang nyaman bagi setiap populasi manusia dimanapun. Bahwa inilah alam ciptaan Tuhan yang diserahkan kepada kita manusia untuk merawat, menjaga dan melestarikannya. Siapkah kita mempraktekkan firman Tuhan ini? Kalau kita katakan siap, ayo kembali kita nyanyikan lagu dengan penuh sukacita. Betapa kita tidak bersyukur dalam bahasa Banyumasan dan dalam bahasa Indonesia. Demikian. Mayung dewek pada bunga-bunga, sawahe subur akeh panenan. Laute amba gununge dhuwur, negrine enyong subur lan makmur. Rahmate Gusti, berkahe Gusti, gawe enyong mangan kemlengeren. Rahmate Gusti, berkahe Gusti, gawe enyong mangan kemlengeren. Betapa kita tidak bersyukur, betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saben esuk srengenge nyunar, saben esuk srengenge nyunar, nyong bungah banget nyawang pepadang. Ocehan manuk marakna bunga, wangine kembang nyong tambah ayem. Rahmate Gusti, berkahe Gusti, gawe enyong mengen kemlengeren. Rahmate Gusti, berkahe Gusti, gawe enyong mengen kemlengeren.
alangkah indah pagi merekah, alangkah indah pagi merekah. Bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Amin. Puji Tuhan, sekarang kita akan sampai di bagian penutup kalam saat ini. Mari kita bawa dalam doa syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sangat jelas membimbing kami untuk mempraktekkan hidup bersyukur. Telah dikaruniai Tuhan anugerah alam ciptaan yang indah. Ajari kami bertanggung jawab mengelola alam ciptaan-Mu ini yang Tuhan titipkan dan pasrahkan kepada kami untuk kami boleh mengelola dengan penuh kebijaksanaan. Tuhan, biarlah kami boleh mengasihi alam ciptaan-Mu dan kami boleh hidup bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan-Mu. Dan inilah wujud dari iman yang kami praktekkan dalam perbuatan hidup kami. Tuhan Yesus, kami teringat mendoakan untuk kerusakan alam yang diakibatkan oleh rakusnya kehidupan manusia yang tidak peduli terhadap kelestarian alam anugerah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ajari kami untuk boleh hidup baru. Kami semakin bertanggung jawab mengelola dan menjaga alam ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap peserta kalam yang mengikuti acara siaran online ini. Tuhan berkenan memberkati alam semesta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di kota manapun kami berada, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, biar kami boleh ikut merawat, menjaga, dan melestarikan alam ciptaan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kalam saat hari ini, dan kami naikkan doa syukur kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, sampai di sini acara kalam kita saat ini. Salam sehat, penuh semangat. Kita bertemu kembali dalam kalam berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.